Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Nurabina Mardanti bersama teman-teman saya akan melakukan presentasi perancangan aplikasi pemesanan e-warnas berbasis web. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Wanda Hermawan. Di sini latar belakangnya ya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi untuk mengatasi tantangan operasional di Warnas atau warung nasi. Warung nasi yang mengalami kesulitan dalam mengelola pesanan secara efisien dan menghasilkan laporan bisnis yang akurat. Masalah utama yang dihadapi meliputi penginputan data, pesanan manual, integrasi sistem pemesanan dengan kasir yang tidak optimal, serta kurangnya laporan otomatis jelas. Lalu di sini landasan teorinya ada dua, sistem informasi sama mobile programming. Sistem informasi dirancang untuk membantu organisasi mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mengelola data, serta mengontrol dan melaporkan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu di sini mobile programmingnya, aplikasi mobile merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk perang- perangkat bergerak atau mobile seperti telepon seluler, tablet, dan tablet. Mobile juga dapat diartikan sebuah program aplikasi yang dapat dijalankan atau digunakan walaupun pengguna berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain serta mempunyai ukuran yang kecil. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Amanah. Selanjutnya adalah mekanisme penggunaan aplikasi. Berikut merupakan tata cara dalam menggunakan aplikasi Awareness atau website Awareness. Yang pertama, kita membuka halaman website. Selanjutnya, pada halaman awal, pegawai diminta untuk menginputkan username dan password pegawai. Setelah itu, klik login untuk melanjutkan. Jika pelanggan ingin memesan meja makan, bagaimana? Jadi, jika pelanggan ingin memesan meja makan, masuk ke halaman di mana pelanggan menambahkan data meja. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman input data meja. Maka, pegawai akan menginputkan data meja. Setelah itu, maka data berhasil dibuat. Jika pelanggan ingin memesan makanan, yang pertama, pelanggan memilih pesanan makanan dengan produk list. Selanjutnya, pelanggan klik add to it, pesanan akan berhasil masuk ke halaman shopping cart. Yang ketiga, pelanggan kemudian melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya, pemaparan kode program akan dipaparkan oleh Intan Ali Firdaus. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman home pelanggan. Ini halamannya. Di sini berisi tentang awareness, lalu di bawahnya ada informasi awareness, mengenai alamat, nomor, nomor telepon, dan Instagram. Di sini ada beberapa menu makanannya. Pertama ada nasi liwet, kedua ada nasi tutuk oncom, minumannya ada es teh, bandrek hangat, lalu di bawahnya ada es pisang hijau, bajigur, es dawet, dan lain-lain. Di sini ada codingannya. Pertama ada breadcrumbs. Di sini bagian menampilkan navigation untuk membantu pengguna navigasi alaman. Sendiri event dan daftar breadcrumb yang mencakup out and home dan event. Lalu ada event list section. Bagian ini menampilkan daftar acara atau events. Dalam halaman ini terdapat pengguna PHP untuk mengambil data acara,
database dan menampilkannya eh, dalam bentuk kartu. Lalu di bawahnya eh, ada looping dengan PHP. Bagian ini menggunakan perulangan untuk mengiterasi melalui array atau menu yang mengerupakan daftar menu dari database. Di dalam setiap kartu terdapat juga pencarian gambar dari tabel gambar underscore menu yang terkait dengan menu tersebut. Lalu ada styling dan responsiveness menggunakan Bootstrap Grid System untuk menata kartu acara agar tampil dengan 4 kolom. Setiap kartu menampilkan 4 gambar, menu, nama menu, jenis menu, dan harga. Penggunaannya menggunakan CSS inline untuk mengontrol ukuran dan tata letak gambar. Terakhir ada database enrichment. Terdapat pengguna database untuk mengambil data gambar dari tabel gambar underscore menu yang sesuai dengan setiap menu. Selesai. Baik, di sini ada tampilan booking ya, yang di sini pertama-tama memasuki nama, setelah itu nomor HP, terus tanggal pemesanan. Setelah itu di sini kita bisa pilih meja yang ingin direservasi. Terus di sini juga ada pilih menu yang ingin dipesan ya. Setelah itu jumlah pesanannya. Nah, di sini contohnya memasuki nama Wanda. Setelah itu nomor HP yang kita pesan. Lalu masukin tanggal, bulan sama tahun. Lalu di sini pilih meja. Bisa milih kita ya, sama kapasitasnya juga. Lalu di sini pilih buku menunya. Kita bisa memilih menu yang kita ingin pesan juga. Lalu jumlah pesanannya. Setelah itu tambah dan melakukan booking. Nah, seperti ini ketika kita sudah melakukan booking, maka akan keluar eh, pesanannya ya, suratnya. Terus di sini juga bisa copy invoice ya, atau untuk kodenya untuk menyimpan ini ya. Setelah itu kita bisa untuk melakukan pembayaran transfer. Di sini ada Dana, BCA, sama GoPay. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya ya, codingan booking pelanggan. Nah, di sini ada s-document.ready function. Nah, untuk mengatur elemen-elemen tertentu menjadi tidak aktif atau tersembunyi saat halaman pertama kali dimuat. Lalu function format date atau input, atau function format date 2 input. Fungsi untuk mengformat tanggal dari format YYY min min dd ke dd atau atau YYY dan sebaliknya. Setelah itu function get menu mengambil daftar menu dari server dan mengisi dropdown menu. Lalu function pilih underscore tanggal mengaktifkan dropdown meja dan mengambil daftar meja kosong berdasarkan tanggal yang dipilih atau menampilkan nama pelanggan dan nomor HP pada detail pesanan. Setelah itu function tambah underscore meja atau data meja menampilkan meja yang dipilih dalam detail pesanan. Setelah itu function tambah underscore menu menambah menu yang dipilih ke dalam daftar pesanan, menghitung subtotal dan total harga, serta menampilkan detailnya. Setelah itu, function menghapus menu. Menghapus menu dari daftar pesanan dan memperbarui total harga. Nah,
Cukup sekian dari booking ya, booking pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cek pembayaran. Di mana di sini sebelumnya kita telah melakukan booking yang dilakukan oleh Wanda, kemudian kita bisa mencek pembayaran melalui invoice yang tadi, kemudian bisa kita cek di sini. Kemudian setelah melakukan pembayaran, kita bisa memasukkan file foto bukti pembayaran di sini. Jika sudah, maka datanya nanti akan diproses oleh admin. Masuk ke halaman cek bayar kode programnya, di mana di sini terdapat tampilan riwayat pembayaran ke, di bagian atas. Kemudian ada tampilan silakan cek pembayaran Anda dengan memasukkan kode pembayaran. Dan di sini ada tampilan cari seperti di halaman tadi. Kemudian juga ada tampilan kode pembayaran, di mana di sini adalah inputan nama dari box yang tadi ditampilkan, yang berisi tampilan kode pembayaran. Kemudian di sini, jika gambar salah, maka akan muncul tampilan gambar yang Anda upload sebelumnya salah atau DP masih kurang. Kemudian jika sudah melakukan pembayaran, maka nantinya tampilan akan menampilkan terima kasih telah melakukan pembayaran pesanan. Kemudian di sini ada tampilan seperti tadi memasukkan file bukti pembayaran. Baik, kemudian selanjutnya masuk ke halaman kritik dan saran, di mana kita bisa memasukkan pelanggan bisa memasukkan kritik dan saran dengan memasukkan nama, email, kemudian di sini masukkan lalu mensubmit. Kemudian nanti tampilannya akan terdapat sukses mengirim kritik dan saran. Kode programnya yaitu ada di sini, di mana kita bisa memasukkan kritik dan saran yang Anda berikan tampilannya. Kemudian bisa mengirim kritik dan saran ini ada di bagian button bawah. Contoh dari halaman kritik dan saran seperti ini. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan halaman admin oleh Siti Amanah. Oke, baik. Di sini saya izin menjelaskan untuk halaman admin. Pertama-tama, admin harus login terlebih dahulu. Di sini admin harus masukkan email admin dan passwordnya. Jika sudah, maka klik login. Nah, di sini kan tadi sudah di sini tampilan pertama dari ini ya, dari admin. Nah, ini kan udah ada transaksi nih hari ini. Tadi kan teman saya sudah melakukan booking, maka sudah masuk data transaksinya. Seperti itu ya. Di sini ada tampilan makanan, meja, lewat pesanan. Nah, admin itu bisa mengedit atau menghapus data-data yang ada di sini. Misalkan admin mau menambah menu baru, maka klik makanan. Nah, di sini tambah menu. Nanti masukkan mau menu apa, kita bisa tulis di sini stoknya berapa, harganya berapa. Selanjutnya ada manajemen meja. Sini juga sama seperti eh, menu. Kalau misalkan kita mau nambah meja bisa di sini. Selanjutnya ada riwayat pembayaran. Nah, ini pembayarannya nanti akan masuk datanya ke sini. Seperti itu. Semuanya dari semua pegawai. Ini ada data penjualannya, penjualan hari ini bisa dilihat detailnya seperti itu. Ini ada kritik dan saran.
Kalau ada yang masukin kritik dan saran, maka nanti akan tampil kritik sarannya di sini. Baik, di sini langsung ke kode codingannya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian codingan tersebut. Yang pertama di sini ada di class header baik primary FB6. Di sini tuh untuk menunjukkan header atas halaman dengan latar belakang warna biru. Di dalamnya itu terdapat navigasi dan breadcrumb untuk menavigasikan halaman. Selanjutnya di sini ada page content, itu yang deep class container fluid MT6. Di sini itu untuk menentukan margin top dari codingan tersebut. Di sini dengan nilainya 6. Selanjutnya ada tabel riwayat pemesanan. Sini ada table class, table plus data table. Yaitu untuk menampilkan data riwayat pemesanan. Did itu untuk memberikan header kolom-kolom table. The body itu untuk berisi data riwayat pemesanan yang diambil dari variabel PHP booking. Selanjutnya ada kolom action itu untuk yang ini ya, codingannya kolom action yang PHP bukti pembayaran. Di situ kita ada beberapa aksi seperti menampilkan tombol lihat gambar. Jika ada bukti pembayaran, maka akan tampil. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan belum dilampirkan. Selanjutnya ada aksi untuk status pembayaran. Itu kita menampilkan tombol verifikasi dan hapus berdasarkan status-status pembayaran. Tombol-tombol ini melakukan tindakan berdasarkan data pemesanan yang sesuai. Selanjutnya ada modal detail. Di sini modal bootstrap yang tersembunyi. Di sini ada modal bootstrap yang tersembunyi pada pade yang digunakan untuk menampilkan detail bukti pembayaran dalam bentuk gambar. Modal ini muncul ketika tombol detail ditetapkan pada kolom aksi. Ringkasannya, codingan pada tampilan ini tuh menggunakan struktur halaman HTML, PHP untuk mengambil dan menampilkan data dinamis dari database melalui booking, serta JavaScript ajak untuk menampilkan detail bukti pembayaran dalam modal. Semua ini menghasilkan halaman yang interaktif untuk mengelola riwayat pembayaran dengan aksesibilitas yang baik untuk pengguna. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh Ayudhya Clea Tristanti di halaman laporan penjualan. Baik, selanjutnya di sini ada kode pembayaran, nama pesanan, tanggal reservasi, total pembayaran, dan status pembayaran. Jika sudah, nanti dicetak yang ada semua datanya. Nah, nanti tampil seperti halaman ini. Lanjut. Nah, di sini ada yang pertama ini di bagian kode pembayaran. Di sini ada beberapa baris yang berisi kolom-kolom yang akan ditampilkan dalam laporan penjualan. Kemudian di blok PHP yang menggunakan loop for each itu untuk mengambil data dari variabel booking. Jadi setiap iterasi dari loop itu akan membuat satu baris dalam tabel. Jadi di dalam setiap baris data ditampilkan dalam kolom sesuai dengan field yang diambil dari array di setiap elemen array booking. Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah dapat disimpulkan bahwa pada era modern seperti sekarang ini, kehidupan tidak lepas dari aplikasi. Hampir seluruh kegiatan kita dikerjakan melalui aplikasi.
Perkembangan teknologi informasi memang sangat cepat, tidak hanya perangkat aplikasi saja yang berkembang, aplikasi yang di dalamnya juga ikut berkembang. Seperti halnya aplikasi yang kami buat ini, di mana di dalamnya kita dapat menjalankan berbagai aktivitas baik itu dari pegawai maupun owner. Dengan adanya aplikasi ini, kita bisa memanajemen data dan waktu yang baik menggunakan aplikasi Awareness. Mungkin kurang lebihnya sekian sekian presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.